Ya, pemirsa, berdasarkan peta potensi terjadinya gerakan tanah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada bulan Desember 2018 yang disusun oleh Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, daerah bencana di wilayah Kabupaten Sukabumi masuk ke dalam zona kerentanan gerakan tanah menengah atau tinggi. Artinya, daerah dalam zona ini dapat terjadi gerakan tanah atau longsor jika curah hujan di atas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah, sungai, atau tebing jalan. Kami akan hadirkan kami gambarkan bagaimana kira-kira memang rawan daerah-daerah yang rawan bencana di kawasan Jawa Barat, khususnya di Sukabumi, Jawa Barat. Memang longsor ini, pemirsa, menjadi bencana yang paling mematikan, ini paling tidak yang terjadi dalam kurun waktu 2-3 tahun terakhir ini. Hingga kemarin 2018 saja di Jawa Barat ada 550 bencana longsor, termasuk yang kemarin terjadi pada penghujung tahun 2018 yang terjadi di Cisolok, Jawa Barat. Kita lihat memang ini data yang kemarin dirilis, belum lama ini dirilis oleh Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi, yaitu bahwa wilayah di Sukabumi rentan longsor. Ada 50% wilayah di Sukabumi yang rentan longsor. Kemudian bahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat secara nasional ada 40,9 juta warga yang mendiami permukiman yang rawan longsor. Ini nasional. Bayangkan ada 40,9 juta jiwa. Mungkin Anda salah satunya yang tinggal memang di daerah perbukitan atau pegunungan. Kalau di Jawa Barat sendiri memang kita tahu wilayah ini didominasi oleh wilayah perbukitan dan juga pegunungan, dan banyak titik-titik yang rawan longsor. Kita lihat petanya. Ini adalah peta wilayah potensi rawan longsor yang dirilis pada bulan Desember 2018 oleh PVMBG, dan ini datanya bisa Anda akses supaya bisa lihat lebih detail lagi, lebih lengkap lagi untuk mengecek kebenaran apakah memang wilayah tempat tinggal Anda masuk dalam wilayah yang berpotensi atau rawan longsor. Bisa dicek sekali lagi, lebih lengkap lagi di website esdm.go.id atau Kementerian ESDM. Kita lihat lagi, bagaimana sebenarnya ciri-ciri daerah atau kawasan permukiman yang rawan longsor. Kita tahu daerah perbukitan, daerah pegunungan di Jawa Barat ini memang subur sekali, tanahnya gembur, tetapi tanah gembur ini ternyata cukup rawan untuk terjadinya longsoran. Apalagi ketika ini ada di kawasan perbukitan atau lereng pegunungan dengan kemiringan paling tidak 20 derajat. Sekali lagi, ini kemiringan 20 derajat saja sudah berpotensi untuk terjadinya longsoran, apalagi dipicu dengan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang terjadi cukup panjang durasinya. Kemudian tanahnya gembur, ini sangat memicu untuk terjadinya longsoran. Kemudian ada retakan atau lereng terbuka atau mungkin lahan yang gundul. Kita tahu memang ini ada problem serius ketika ada penembangan liar yang terjadi di kawasan pegunungan di atas dan sering menyebabkan longsor atau bahkan juga banjir bandang ketika hujan atau musim penghujan tiba untuk melanda di kawasan yang ada di bagian bawah. Kita lihat Cisolok kemarin adalah permukiman yang sebenarnya tidak ada, bukan di daerah pegunungan atau perbukitan, tapi di wilayah dataran. Namun ada kawasan perbukitan yang memang berada tidak jauh dari belakang permukiman ini yang kemudian longsor, dan material longsoran ini menimpa kawasan yang ada di wilayah dataran di depannya, tidak jauh. Kemudian kita lihat lagi memang kawasan Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat, walaupun sudah ditegaskan kemarin oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bahwa kawasan permukiman yang kemarin dilanda bencana longsor ini sebenarnya ada di daerah datar atau tidak rawan longsor sebenarnya. Tetapi untuk kawasan Cisolok secara keseluruhan, sebenarnya ini masuk daerah rawan longsor yang sudah ditetapkan pada tahun 2010 lalu, sehingga ini ditetapkan tidak layak huni. Walaupun ada di dataran rendah, tapi ketika diapit oleh pegunungan atau perbukitan atau lereng yang berada di sekitarnya, ini juga otomatis akan menjadi daerah yang rawan longsor. Sehingga ini butuh relokasi untuk dipindahkan warga yang tinggal di daerah sana ke daerah yang lebih aman. Karena memang sebagian wilayah Cisolok ini terletak di bawah bukit-bukit terjal. Saya ingin tanyakan ini bagaimana sebenarnya yang terjadi dan potensi-potensi wilayah rawan longsor atau bencana geologi lainnya yang ada di kawasan Jawa Barat.
saya akan tanyakan langsung kepada ahli geoteknik LIPI Bandung, Adrin Tohari yang sudah bergabung melalui sambungan Skype. Selamat pagi, Pak Adrin. Selamat pagi, Mas Wahyu. Ya, Pak Adrin, ini sudah sejak 2010 lalu, artinya sudah 8 tahun ada peringatan yang muncul bahwa kawasan di Cisolok ini sebenarnya harus segera direlokasi karena sebagian besar diantaranya ada di bagian lereng-lereng perbukitan. Bagaimana sebenarnya? Ya, jadi sebenarnya yang terpenting sebelum merelokasi apabila upaya tersebut belum bisa dilakukan adalah mengedukasi masyarakat. Meningkatkan kewaspadaan masyarakat bahwa mereka tinggal di daerah rawan longsor. Sehingga ketika nanti ada hujan lebat, maka mereka bisa segera melakukan evakuasi mandiri, menjauhi daerah yang akan bisa dilanda oleh bencana longsor. Ya, pertanyaannya edukasi baru itu kemudian sudah nanti tersampaikan tidak dalam kurun waktu paling tidak 8 tahun terakhir ini? Saya pikir BPBD Kabupaten Sukabumi sudah melakukan edukasi kepada masyarakat, tapi memang belum bisa menjangkau kawasan-kawasan yang berada sangat jauh dan juga aksesnya sangat sulit. Jadi upaya untuk memberikan kesadaran masyarakat itu belum optimal untuk menjangkau masyarakat yang tinggal sangat jauh dari wilayah perkotaan. Ya. Ya, untuk khususnya dari daerah secara keseluruhan, Jawa Barat ini potensi longsor sangat tinggi karena memang didominasi oleh perbukitan dan juga pegunungan. Tapi kalau untuk di Jawa Barat, di Sukabumi seperti Cisolok ini sebenarnya bagaimana, Pak Adrin? Ya, untuk di wilayah Kabupaten Sukabumi hampir 50% daerah perbukitannya itu ada daerah rentan longsor dan kawasan-kawasan yang berada di bawah perbukitan itu daerah yang merupakan rawan longsor. Jadi memang perlu peningkatan kesadaran masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor tersebut sehingga nantinya upaya untuk mengurangi risiko bencana longsor bisa meningkat. Kalau kemarin ada pernyataan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menyatakan bahwa permukiman di Sirna Resmi di Cisolok kemarin sebenarnya bukan atau tidak masuk dalam kategori rawan longsor daerah itu. Itu sebenarnya bagaimana, Pak Adrin? Jadi menurut saya, suatu kawasan pemukiman yang berada di daerah lereng yang rentan longsor itu adalah daerah rawan longsor. Walaupun kontur tanah di daerah kawasan pemukiman itu mungkin landai, tapi ketika dia berada di bawah lereng-lereng yang mudah sekali longsor, maka tentunya kawasan itu termasuk dalam kawasan yang rawan bencana longsor. Radius berapa meter ketika ada kawasan atau yang sebenarnya permukiman di wilayah yang flat begitu yang datar, tetapi di sekitarnya ada perbukitan atau pegunungan atau lereng, berapa radius berapa meter aman ya? Itu bergantung dari jenis longsoran, Mas Wahyu. Ketika longsorannya adalah tipe aliran, maka material longsoran itu bisa menjangkau kawasan yang jaraknya mungkin puluhan kilometer dari sumber longsoran, dari daerah lereng yang rentan longsor itu. Jadi memang perlu ada pemetaan yang detail untuk mengetahui kawasan-kawasan mana yang aman dari bahaya longsoran yang mungkin terjadi dari wilayah perbukitan yang sangat jauh dari daerah pemukiman itu. LIPI sudah punya petanya dan apakah sudah dikomunikasikan dengan pemerintah atau instansi terkait soal potensi ini? Pada tahun 2010 sampai 2011 kami melakukan suatu kajian kerentanan daerah perbukitan di Kabupaten Sukabumi kaitannya dengan perubahan iklim dan pada akhir tahun 2011 kami sudah lakukan diseminasi untuk menunjukkan memang ada peningkatan kerentanan wilayah perbukitan terhadap longsor apabila adanya peningkatan curah hujan. Cuma sayangnya memang karena kami adalah institusi penelitian, bukan badan teknis, jadi tindak lanjutnya itu memang kami serahkan ke pihak pemerintah daerah setempat. Jadi sudah terinformasikan ya, termasuk di Kabupaten Sukabumi dan Cisolok ini, Pak Adrin ya? Ya, kalau diseminasi itu kami lakukan ke pemerintah daerah kabupaten, nggak sampai ke desa ataupun sampai ke dusun. Jadi memang tindak lanjutnya itu kami serahkan ke BPBD Kabupaten Sukabumi. Oke, baik. Kalau begitu nanti saya akan klarifikasi langsung, konfirmasi langsung kepada Bupati Sukabumi, Jawa Barat, Marwan Hamami yang akan bergabung
dialog bersama kita di segmen selanjutnya. Pak Adin, tahan sebentar, kita akan kembali lanjutkan usai jeda berikut ini.